Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Mustafa, dari program studi Teknologi Rekayasa Internet NPM 2375833. Oke, saya merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Lampung, yaitu Politeknik Negeri Lampung, atau yang biasa disebut dengan Ulinela. Oke, pada kesempatan kali ini, eh, saya ingin melanjutkan untuk lab pada mata kuliah eh, cloud computing atau komputasi awan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan tools yaitu Google Cloud sebagai sebagai ini ya untuk mengerjakan labnya. Jadi di sini saya sudah mengerjakan lab yang ketiga nih. Pada video sebelumnya sudah mengerjakan lab 1, 2, sekarang saya ingin mengerjakan lab yang ketiga yaitu tentang Google Cover. Latest quick start, engine quick start. Ya. Jadi pada lab ini tes Google Cabo. Jadi ini bacanya Google Kubernetes ya, Engineer atau GKE, menyediakan lingkungan terkelola untuk mendeploy atau mengelola menskalakan aplikasi dalam kontainer menggunakan infrastruktur Google. Jadi lingkungan GKE ini terdiri atas beberapa mesin, khususnya Instance Computer Engineer, yang dikelompokkan guna membentuk cluster kontainer. Jadi pada lab ini kita akan mempraktikkan secara langsung ya, pembuatan kontainer dan mendeployment aplikasi dengan GKE. Jadi pada lab ini tujuan utamanya yaitu membuat cluster KKE, mendeploy aplikasi ke cluster, kemudian menghapus cluster. Jadi sudah membuat, kemudian mendeploy dan menghapus cluster. Oke, orkestrasi cluster dengan Google Kubernetes ini. Jadi cluster Google Kubernetes ini engine atau GKE memanfaatkan sistem pengelolaan cluster open source. Kubernetes sendiri ini menyediakan mekanisme yang digunakan untuk berinteraksi dengan cluster kontainer. Kita akan menggunakan perintah dengan resource Kubernetes untuk mendeploy nih. Jadi nanti ada perintah-perintah untuk mendeploy, ada konfigurasi untuk mendeploy dan mengelola aplikasi, serta menjalankan tugas administratif, menetapkan kebijakan, dan memantau kondisi workload yang dideploy. Jadi nanti ada beberapa konfigurasi yang dimana berfungsi untuk mendeploy, menjalankan, dan menentukan kebijakan pada workload yang kita deploy nanti. Oke, jadi ini sudah saja ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi langsung saja penyiapan dan persyaratan. Sebelum mulai kita ketik tombol start ya. Oke, kita start dulu. Oke ya, kita masuk ke video 1. Ini kita open konsol ya, continue away. Ini lagi proses loading ya. Lanjutkan. Oke. No thanks. Jadi sudah masuk ya. Kita agree semua nih. Email, kemudian servisnya kita agree semua. Agree and continue. Oke, langsung saja pada sudah masuk ya. Kemudian kita mengaktifkan Google Shell ini sebagai sarana untuk konfigurasinya nanti. Google Shell. Kemudian kita continue. Oke, lagi loading ya. authorize ya. Kemudian sambil menunggu kita masuk lagi ke perintahnya. Kemudian project sudah. Google Cloud ini merupakan alat command line ya untuk Google Cloud sendiri. Jadi Google Cloud ini untuk mengkonfigurasi ini dalam bentuk command line. Langsung saja kita masukkan ini ya, Google Cloud out list ya. Coba kita list dulu project yang kita akan buat. Sudah ada aktif ya. Jadi akun ini sudah aktif dan bisa lanjut kita konfigurasi pada perintah berikutnya.
Oke, Google Cloud Config List. Outputnya akan ada project ID ya, ID project ya. Coba kita masukkan. Oke, berhasil ya. Aktif ya. Oke, langsung aja. Tugas pertama, menetapkan zona komputasi default. Jadi kita akan, jadi zona komputasi ini merupakan perkiraan lokasi regional, tempat cluster kita dan resource berada. Misalnya pada US Central 1 min A. Langsung aja ya. Kita masukkan. Ini agak kita kasih sedikit ya. Agar mempermudah karena waktu cuma 45 menit nih. Saya sedikit. Makanya yang penting kita jelaskan penjelasan-penjelasan pada waktu ini. Jadi sudah ya outputnya nih update properti ya. Sudah. Oke. Kemudian kita telepon zonanya nih. Tetapkan zona komputasi default yang kita tetapkan langsung ya. Oke, berhasil ya. Langsung saja tugas kedua membuat cluster KKN. Jadi sebuah cluster terdiri dari setidaknya satu mesin master cluster dan beberapa mesin work yang disebut dengan node. Node ini sendiri merupakan instansi virtual machine atau VM ya, komputer engineer yang menjalankan proses eh, Kubernetes ini yang diperlukan untuk menjadikan bagian dari cluster sendiri. Jadi sudah ya. Berikut catatan proses diawali dengan huruf diakhiri dengan alfabet. Oke. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Ini coding ya. Oke, proses. Kemudian setelah itu kelar ya. Karena belum kelar proses ya. Kemudian next pada tugas 3 ini mendapatkan kredensial authentication untuk cluster sendiri ya. Jadi setelah membuat cluster tadi kita perlu mengkredensial autentikasi agar dapat berinteraksi dengan cluster tersebut. Jadi kita nanti setelah kita membuat cluster tadi, setelah ini selesai membuat nama cluster, location dan sebagainya, kita perlu uh, mengenalkan nih memasukkan kredensial authentication agar dapat berinteraksi dengan cluster yang kita buat tadi. Jadi authentication cluster ini yang pertama ada cloud container cluster get credential. Jadi kita masukkan nama kontainernya, kemudian kita berikan perintah get credential lab cluster. Jadi oke okay. Ini 5 dan 14. Ini prosesnya agak lama ya kawan-kawan. Dan berikut berikut, Anda dapat mengambil apapun dalam output proses pembuatan proses ini. Oke, langsung saja ya. Jadi juga belum masih gagal ya. Caranya. Aduh, tidak. Desain tahu belum baca. Oh, belum komplit ya. Belum komplit.
cluster create already ya. Oke, already. Sistem progresnya tujuan, jadi please create Kubernetes level creation complete. Ini belum complete ya. Terus lagi kita tekan ulang ya. Jadi pada proses pembuatan tadi itu jadi dia ini belum clear ya, belum komplit, makanya di sini ketika saya memasukkan uh, apa progress atau menentukan progress dia belum kelar ya. Data sport code 9 misalnya project. Oke. Ya kawan-kawan. Tahun pertama ya. Coba kita cek lagi. Oke. Kita masukkan ini. Nah ya, dua ini buat oke. Aduh, dia sudah error ya. Already dia guys. Oke, hasil ya. Jadi, oke, masuk ya. Kita udah 25% ya. Sekarang kita refresh, berhasil. Kemudian tugas ketiga, terus komplex dulu. Oke ya, mendapatkan kredensial authentication untuk cluster. Jadi setelah kita membuat cluster tadi itu, kita perlu kredensial authentication agar dapat berinteraksi nih dengan cluster tersebut yang telah kita buat tadi. Jadi sini ada perintah Google Cloud Container Cluster get credential cluster. Langsung saja kita masuk ya. Kita masuk ke sini, kita klik dulu nih. Masuk. Ya. Berhasil. Oke, mendapatkan fetching ya. Berhasil ya. Kemudian tugas 4 ini mendeploy nih. Deploy aplikasi ke cluster tadi. Sekarang kita dapat mendeploy aplikasi dalam kontainer ke cluster yang akan kita tersebut yang kita buat tadi. Untuk lab ini kita akan menjalankan hello app dalam cluster kita. Jalan berikut ya. Kita jalan perintah ini. Sementara tidak apa-apa ya. Kemudian hello server oke. Hasil ya. Kita klik progress. Progress sudah berhasil. Please deployment hello server. Oh, kita belum mendeploy ya. Waktu diharapkan. Hmm, ikut. Apa file itu saya sudah manual. Oh, segala ready ya. Sudah. Sudah. Cek lagi ya. Apakah ada yang error? Jadi proses deploy ini apa ya, proses membuat dan mengelola resource cluster.
Ini kita deploy, tapi ternyata belum berhasil lagi. Oke, complete ya. Ini memang harus di refresh deh ini. 50% ya, 50 dari 100. Ini skornya. Jadi kita harus banyak-banyak sabar ya. Jadi katanya namanya tools atau teknologi ini memang kadang-kadang dia ini agak loading sedikit ya. Jadi ya kita sama-sama sabar. Jadi intinya kita sudah berhasil nih, sudah berhasil mendeploy sebuah apa tadi ya aplikasi ke cluster ya. Jadi kita sudah berhasil mendeploy aplikasi ke cluster. Jadi kita sudah mendeploy dengan perintah tadi hello server dari image container hello app kemudian menjalankan perintah ini ya. Output yang diharapkan adalah ini. Jadi pada perintah Kubernetes ini membuat objek deployment yang mempresentasikan hello server. Jadi kita mempresentasikan hello server ini eh, dalam hal image ya. Jadi kita menentukan image container yang akan di deploy. Jadi perintah tersebut ini menarik image untuk dari bucket container ke registry. Oke, berhasil ya. Kemudian untuk membuat service Kubernetes ini yang merupakan resource yang dapat digunakan untuk mengekspos aplikasi kita ke traffic eksternal. Jadi kita mengekspos aplikasi ke traffic eksternal, jadi keluar ya, tidak hanya internal saja. Jadi berdasarkan perintah ini nih, expose deployment hello server type 8080. Ya, nanti bisa kita lihat ya. Saja kita masukkan perintah. Oke, output yang diharapkan sudah berhasil ya. Service hello server expose. Ya, berhasil ya. Untuk memeriksa service hello server, kita masukkan perintah. Jadi, output yang diharapkan berhasil lah hello server IP34, kemudian Kubernetes dan one hasil ya. Mungkin perlu waktu. Oke, oke. Untuk melihat aplikasi, kenal dan masukkan untuk headset oke sini ya. Aduh, sorry. IP, external IP. Si pending ya. Ya, 20 menit sampai oke, jadi di sini membutuhkan waktu beberapa waktu untuk menghasilkan IP public ya atau IP eksternalnya. Masih pending ya. Kita cek lagi apakah sudah ada. Oh, apakah sudah ada ya. Kita salin. Kemudian hello world version. Nah, oke, berhasil ya. Jadi pada kesempatan ini kita mendeploy aplikasi sekaligus apa ya? Mendapatkan aplikasi eksternal yang kita bisa akses ke sini ya, ke browser ya. Berhasil ya. Tampilannya hello world version dan sebagainya. Berhasil ya. Ya, kita cek progress. Sudah berhasil. Oke. Udah terus gimana ini menghapus cluster. Coba kita close dulu ya. Kita refresh. Ini dia masih ngelak deh. Harusnya 75% ya progressnya. Oke ya, berhasil ya. Oke, kemudian udah tugas yang kelima.
perintah yang kelima yaitu menghapus atau mendelete ya. Jadi di menghapus klaster ini memerlukan waktu beberapa menit. Ya, oke. Ya, terus cluster dalam perintah. Ya, langsung saja masukkan perintahnya. The following masukkan perintah Y. Cluster ya. Jadi kita tunggu berhasil mendelete atau tidak ya. Oke, kita sambil menunggu. Dan bisa progres berhasil. Bisa progres. Semuanya. Belum ya. Proses tadi ya. Kita langsung delete. Mungkin membutuhkan beberapa waktu. Stop. Cari-cari apa sih Google Quick Start ini? Oke, kita refresh dulu aja ya. Udah, sekarang sini kita sudah berhasil progres. Oke, dia masih ini ya, tenang lagi. Jadi perlu sedikit lama ya. Kan waktu sedikit ya. IP lokal kayaknya. Kita kirim ke lagi. Hmm, kasus ya. Terus di lab. Refresh dulu ya. Oke, prosesnya. Cancel. Oke, berhasil ya. Oke, mungkin tadi itu memerlukan waktu beberapa waktu ya, makanya ya semoga ini berhasil lah. Berapa juga nih? Press.
Kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu. Kita untuk memverifikasi apakah berhasil atau tidak nih. Oke, 100% ya. Jadi pada lab ini saya sudah selesai untuk mengerjakan lab pada lab yang bertopik dengan Google Kubernetes Engineer Start. Jadi, saya sudah berhasil. Oke, oke, mungkin sekian ya dari saya. Eh, Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.